Halo Mahesa, perkenalkan nama saya Winata Wicaksana dari Fakultas Bahasa dan Seni. Dan di kesempatan ini, saya berkesempatan menjadi moderator untuk sesi sharing terkait isu lingkungan hidup bersama beberapa teman dari kelompok Manibora. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama beberapa teman Manibora di sini. Kita list di awal, ada yang dari FIK, halo. Halo, kenalin aku Faiz. Halo, kenalin aku Krisna. Oke, lanjut yang dari FIP. Halo semuanya, aku Nadia. Halo, kenalin aku Mawarna. Oke, lanjut yang dari FIS. Halo, aku Mufid. Halo, aku Kemala. Lanjut yang dari FMIPA. Halo, aku Aulia. Halo, aku Anissa. Halo, aku Arin. Halo, aku Deswita Meliana. Halo, aku Fatimah Hernisa. Lanjut yang dari FT. Nah, ada aku nih, Rafael Arya Wicaksono. Halo, aku Sofia. Halo, aku Syarif Hidayat. Halo, aku Sasa. Halo, aku Dewi. Wih, keren. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya teman-teman yang di sini? Baik. Baik dong. Baik. Itu BTW Baik. Nadia lagi ngapain ya? Pas megangin kipas tuh. Ini loh, di kotaku lagi panas banget. Aku udah nyetel AC, ini kipas juga udah nambah. Tetap aja masih gerah. Di kota kalian gimana sih? Iya loh, di Semarang juga panas banget gila. Padahal kan daerahku di sekarang itu notabene dataran tinggi kan ya, pegunungan gitu. Harusnya kan sejuk. Ini malah panas banget gila. Ya kan, kalian tahu nggak sih ibu kota tuh kan mau dipindah ke Kalimantan. Nah, itu tuh berdampak kepada pengunduran hutan. Dan nantinya tuh hewan-hewan juga nggak punya tempat tinggal lagi. By the way, aku punya video nih yang relate sama topik kita kali ini. Bentar ya. Gimana? Lihat nggak sih, miris banget. Nggak heran kalau misal cuaca akhir-akhir ini tuh panas banget. Lihat. Gila sih video yang lo tampilin itu, Nat. Gilanya itu gini loh mas aku tuh. Itu mungkin adalah salah satu gambaran Kalimantan untuk mungkin dalam waktu jangka panjang gitu kan. Seperti yang dibilang tadi kan ibu kota tuh mau dipindahin ke Kalimantan. Otomatis kalau ibu kota dipindahin ke Kalimantan akan ada pengundulan hutan dong, ya kan, untuk pembangunan infrastruktur lah. Masih banyak lah pokoknya pembangunan yang lain nih. Belum lagi kayak perumahan, kantor, swalayan, apapun itu lah kan. Nah, yang kayak kita tahu nih, Kalimantan itu kan sebenarnya banyak sekali hutannya kan, sampai-sampai dinobatkan sebagai paru-paru dunia. Nah, tapi sayang gitu loh, dibuat jadi ibu kota ya kan. Nah, mungkin sekitar
5 tahun, 6 tahun, atau 11 tahun mungkin ya, habitat hewan-hewan pun juga udah terancam punah. Jangankan nyari hutan, nyari ladang aja, ladang rumput, itu pasti mustahil. Yang ada malah gedung-gedung pencakar langit, seperti di Jakarta kan. Itu satu tuh. Nah, satu lagi tuh aku suka heran sama orang-orang yang ngajak di sekitarnya untuk peduli lingkungan. Dengan cara menyebarkan poster. Kalau mengajak peduli lingkungan itu mah bagus. Yang aku suka heran tuh gini loh. Mereka membesarkan acara itu. Otomatis kan mereka mengeprint banyak poster gitu kan. Nah, padahal mereka tahu poster itu dibuat dari kertas, di mana kertas itu berbahan dasar kayu. Otomatis semakin banyak membuat poster, berarti kan semakin banyak menggunakan kertas juga. Artinya mereka telah meningkatkan persentase penggundulan hutan gitu loh. Jadi di balik ajakan itu justru mereka malah menimbulkan. Emang kalau misalnya mau kayak gitu, lebih baik kita dari ini sih, dari mulut ke mulut atau misal dari media TV gitu kan. Itu kan kita nggak perlu memerlukan kertas ya kan. Artinya penggundulan hutan pun juga tidak akan meningkat signifikan gitulah. Nah, itu satu faktor. Belum lagi faktor-faktor lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, contoh. Ayo kawan-kawan, siapa nih yang tinggalnya di daerah tropis dari pagi sampai malam hidupin AC terus nonstop? Jujur, aku orang Batam dari pagi sampai malam AC paling aku istirahatin cuma 3 jam atau 4 jam. Swear, itu panas sekali cuy, tinggal di daerah tropis. Tapi aku pas waktu itu tuh belum sadar gitu loh bahwa AC itu akan berdampak jangka panjang kepada lingkungan. Aku pikir alah AC kan cuma kayak gini, apa pula dampaknya gitu kan. Ternyata setelah aku baca-baca, AC itu memproduksi suatu senyawa yang bernama klorofluorokarbon atau yang disingkat menjadi CFC. Nah, di AC ini dia memproduksi senyawa CFC kemudian dilepaskan ke stratosfer atau ke langit gitu kan. Nah, di mana dalam CFC itu terdapat suatu senyawa klor atau disingkat dengan Cl gitu. Ini anak-anak yang suka kimia pasti tahu nih mana yang teknik suaranya kan. Nah, jadi di situ klor itu bersifat sebagai katalis. Artinya dia dapat merusak lapisan ozon gitu loh. Kita aja untuk saat ini lapisan ozon itu udah lumayan menipis gitu loh, bahkan udah ada yang bolong-bolong. Apakah kita akan tetap melanjut gitu pemakaian AC gitu? Nah, mungkin itu dari aku sih dampak-dampak yang sering kutemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagi teman-teman nih mungkin ada yang tahu atau ada yang ingin menambah tuh kira-kira. Oh iya, ngomong-ngomong soal Kalimantan tuh, penebangan hutan tuh kan berpengaruh banget nih sama suhu yang panas. Apalagi di Kalimantan. Nah, Kalimantan itu kan aslinya hutannya masih banyak, malah masih asri. Tapi malah jadi lahan proyek pembangunan manufaktur. Apalagi ibu kota kan mau pindah nih. Nah, pasti nih tambah-tambah dari panasnya. Terus kalau nggak salah Kalimantan tuh udah banjir nggak sih sebelumnya, padahal mereka itu nggak pernah banjir. Tapi tiba-tiba aja banjir, mungkin karena pembangunan manufaktur itu ya. Oh iya, sebenarnya kita juga bisa loh jadi penyebab global warming. Kayak misalnya ada plastik, siapa sampah, tapi sampahnya baru dikit. Nah, udah langsung kita buang, padahal kita bisa tuh nunggu sampai plastik sampahnya itu penuh, baru kita buang dulu. Dan buat kita nih cewek-cewek, kan kita bisa habis kegiatan sering nggak pakai pembersih gitu kan. Nah, kita bersihin pakai kapas. Nah, kapas itu termasuk salah satu sampah yang susah di kapas itu termasuk sampah yang susah banget loh diurainya. Nah, biar kita nggak nyumbang emisi karbon di bumi ini, bisa banget nih kita ganti kayak jadi pakai kain atau pakai anduk yang bersih gitu. Wah, aku baru tahu loh kalau misalnya kapas itu ternyata susah banget buat diuraiin sama alam. Makasih loh Sasha buat insight-nya. Untung aja kamu nih ngasih tahu. Sekalian nih, aku mau nambahin, terutama buat cewek-cewek, kita kalau misalnya lagi menstruasi atau period itu, kita kan sering banget ya pakai pembalut atau pads yang dia sekali pakai. Itu tuh ternyata nggak ramah alam sama sekali loh. Kayak seperti kita tahu kan pads itu dia punya kandungan plastik kan di dalamnya. Jadi itu bakal susah banget buat diurai sama alam. Makanya kita tuh lebih baik mulai pakai
pads yang dia tuh berbahan kain dan dia bisa dicuci, bisa dipakai lagi, dipakai ulang, dan dia bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama loh. Dengan kayak gitu, kita tuh bisa ikut ngejaga bumi ini. Terus kita tuh nggak ada kata telat untuk mulai. Dan kalau nggak dari kita sendiri, mau siapa lagi yang mulai? Harus mulai dari sekarang dan harus dari diri kita sendiri. Benar nggak teman-teman? Bener, aku setuju banget sama Arin. Benar-benar harus dari kita sendiri dan harus dari sekarang. Padahal kelihatannya cuma video animasi monyet sama teman-teman binatang biasa, tapi yang disampaikan dalam video ini benar-benar bikin mati rasa kalau benar terjadi. Ternyata dampak dari global warming itu bukan cuma manusia aja yang mengalami, bahkan tumbuhan, binatang, dan seluruh makhluk di bumi ini. Kondisi bumi yang sekarang aja udah seperti ini. Cukup deh rusak bumi. Mari kita mengurangi segala aktivitas yang dapat memperparah kondisi saat ini. Bisa dimulai dari hal kecil nih, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau misal nggak jauh-jauh amat, bisa jalan kaki atau naik sepeda. Wah, penyebabnya ternyata dari ini ya, aktivitas kita sehari-hari ya. Bahaya nih ternyata global warming. Kira-kira dampaknya apa aja sih, teman-teman? Mungkin ada yang tahu di sini. Ada dong dampak dari global warming karena kesalahan manusia aja tuh berpengaruh bagi kehidupan di bumi. Kayak yang dibilang Rafael, masyarakat banyak yang ngajak peduli lingkungan, tapi tanpa sadar mereka juga nyumbang angka penggundulan karena poster dari kertas yang mereka buat. Padahal yang kita tahu nih, pohon yang seharusnya menjadi penyejuk dan penyegar, jika nggak ada, kesuburan tanah akan berkurang dan tanah kering gersang sehingga udara jadi panas. Yang lainnya lagi, pemanasan global karena pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia. Mereka mungkin ngelakuin itu agar lahannya bisa digunakan untuk pembangunan perumahan atau untuk pusat perbelanjaan. Mereka hanya mikirin keuntungan yang didapat tanpa sadar akibat yang ditimbulkan. Seperti banyak hewan yang kehilangan habitatnya karena mereka nggak punya rumah untuk tinggal. Kira-kira ada lagi nggak ya dampaknya? Pastinya ada lagi dong dampak yang ditimbulkan pemanasan global. Aku ada nih beberapa yang menurutku membahayakan banget buat keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Yang pertama, mencairnya bongkahan es di kutub. Pemanasan global itu berdampak besar di daerah kutub karena membuat bongkahan es di sana menjadi cair. Terhitung dalam 30 tahun terakhir, es di kutub sudah mencair dengan jumlah mencapai 28 triliun ton. 28 triliun ton loh kawan-kawan, itu bukan sedikit. Itu cuma karena pemanasan global saja. Kalau misalnya semua es di kutub mencair, bisa berbahaya banget karena menaikkan tingkat permukaan laut dan bisa membuat beberapa tempat tenggelam dan banyak orang akan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, ada krisis air bersih. Ketersediaan air bersih dan layak konsumsi menjadi dampak pemanasan global yang cukup mengerikan. Karena ketersediaan air bersih yang kurang akan membuat krisis air bersih yang sangat merugikan manusia. Krisis air bersih ini bisa terjadi karena pemanasan global tuh bisa membuat air dalam tanah banyak menguap, sehingga air bersih pun sulit didapatkan. Nah, yang ketiga, munculnya krisisnya pangan. Krisis pangan ini terjadi karena pemanasan global itu kan erat hubungannya dengan perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, perubahan iklim ini juga berkaitan erat pula dengan hasil pertanian. Jika perubahan iklim berubah-ubah secara drastis, maka hal tersebut akan berpengaruh juga dong pada hasil pertanian. Nah, selain itu, pemanasan global juga dapat meningkatkan suhu laut. Meningkatkan suhu laut akibat pemanasan global akan berpengaruh pada ekosistem laut. Jika populasi ikan dan hewan laut yang merupakan kebutuhan pangan berkurang, maka krisis pangan pun juga dapat terjadi. Begitu kawan-kawan. Benar tuh yang dijelaskan Sarif. Karena tingginya pemanasan global, ada dampak bagi hewan. Salah satunya beruang kutub loh teman-teman. Dikarenakan beruang kutub akan kehilangan ladang makanan mereka. Menurut studi dari University of Toronto di Kanada, beruang kutub akan bertahan sampai 2100 tahun, sampai akhirnya semua es itu mencair. Dan juga diperkirakan hal yang sama terjadi juga dengan habitat penguin yang notabene sama dengan beruang kutub. Sangat mengerikan global warming jika terus dilanjutkan, teman-teman. Wah, ngeri ya dampaknya. Kalau kita udah bahas penyebab sama dampaknya,
Kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk mengantisipasinya? Kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang tahu cara mengantisipasinya? Oke, cara mengantisipasinya itu ada banyak. Dari banyaknya penyebab dan dampak yang dirasakan ke kita, menurutku ada cara buat meminimalisir pemanasan global. Dari penebangan hutan dan pembakaran hutan, kita bisa menanam pohon di sekitar lahan yang terbuka agar lebih rindang. Terus, kalau kita jajan, kita bisa bawa tempat makan atau wadah makan minum sendiri. Untuk menghindari barang sekali pakai, apalagi kalau yang dipakai itu plastik. Ya, betul. Sampah plastik adalah salah satu jenis sampah yang sulit terurai. Ada beberapa cara untuk meminimalisirnya. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan bisa diganti dengan barang-barang lain yang bisa didaur ulang. Atau dengan melakukan kebijakan kantong plastik berbayar. Sistem ini memaksa kita untuk lebih bijak lagi dengan harapan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Benar banget kata Kak Krisna, kita harus pandai-pandai dalam mengolah plastik dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Nah, ada cara lain juga loh untuk mengurangi pemanasan global, yaitu dengan cara mengurangi pemakaian AC atau pemakaian air panas. Karena semakin banyak kita menggunakan listrik, semakin banyak pula peningkatan karbon dioksida di bumi dan senyawa yang terkandung HFC atau CFC. Nah, senyawa yang terkandung HFC adalah kandungan gas yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida. Bayangin teman-teman, ngeri sekali bukan? Semakin tipis lapisan ozon di bumi, semakin mudah pula sinar ultraviolet masuk ke bumi yang akan mempengaruhi keadaan di bumi. Seperti itu, teman-teman. Selain itu, teman-teman, untuk meminimalisir pemanasan global yang mudah, yaitu dengan mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC, seperti yang dijelaskan Rafael di atas tadi. Yang mana CFC sendiri merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin yang terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara, seperti kulkas dan lain-lain. Perlu diketahui juga bahwa saat ini CFC sendiri menyumbangkan kurang lebih 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Benar banget tuh, selain adanya CFC atau klorofluorokarbon ini, penyebab dari pemanasan global juga karena adanya emisi karbon yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor. Untuk itu, kita perlu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan cara, jika jarak yang akan kita tempuh terbilang cukup dekat, maka kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Dan kalau jarak yang akan kita tempuh cukup jauh, kita bisa menggunakan transportasi umum seperti angkot, bis, dan kereta api. Nah, selain dari kelima cara meminimalisir pemanasan global yang sudah disebutkan rekan saya, kita juga bisa melakukan berbagai program pelestarian lingkungan yang melibatkan banyak orang. Kita bisa menyebarluaskan informasi tentang cara mendaur ulang dan konservasi energi dengan orang yang berada di sekitar kita, serta memberikan contoh yang baik untuk menjalankan pelestarian lingkungan dengan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam menghadapi pemanasan global untuk menjaga bumi kita tetap sehat. Mungkin sekian. Wih, makasih banyak nih teman-teman Manibora yang udah diskusi untuk topik global warming kali ini. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari obrolan tadi, saya rasa masing-masing teman Manibora kita mempunyai kesadaran dan kepekaan terhadap krisis lingkungan, mulai dari penyebab, dampaknya, sampai cara penanggulangannya. Nah, menurutku ini awal fondasi yang bagus, karena aku yakin bertahun-tahun ke depan, dimulai dari kesadaran kita hari ini, kita bisa menjadikan bumi kita jauh lebih baik. Dan itu sejalan dengan gerakan Bumi Butuh Aksi yang digaungkan untuk tema PKKMB UNES tahun ini. Keren banget sih. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan berbuat dan bertutur. Kami dari kelompok Manibora pamit undur diri. Terima kasih banyak. Manibora. Peduli bumi. Peduli bumi. Dadah, terima kasih. Terima kasih sudah menonton kami. Thank you guys.